pagi ini kita masih dapat kesempatan bangun. Kita sama-sama renungin ini jadi kesempatan kita buat bisa makin deket sama Tuhan, bisa dapetin lagi maunya Tuhan buat kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar hari ini boleh jadi kesempatan kami buat makin dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Punya lagi persekutuan denganmu Tuhan. Bisa ngerti lagi yang Kau mau ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau
kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadiratmu. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu, menikmati. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Dengan tulus lebih lembut lagi katakan, ku ingin selalu. Naikkan sebagai komitmen kita teman-teman. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah pandang wajahnya lebih tulus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya bersamamu, hanya dekat denganmu yang kami perlukan Tuhan, yang kami butuhkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dan Raja kami, Allah pemelihara hidup kami. Hanya padamu kami mau bersekutu Tuhan. Kami mau temukan keinginanmu, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal kami, pribadi yang memuaskan jiwa kami. Sebab itu kami menyembah Tuhan kami, Raja atas hidup kami. Haleluya. Mari
terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang bagi denganku segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, hormat kemuliaan hanya tertuju padamu Tuhan dan Raja kami Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, Yesus Tuhan. Tiada yang lain yang layak untuk kami puja selain Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan, ini pujian kami, ini doa kami, pengharapan kami hanya padamu ya Tuhan. Tetaplah bersama kami Tuhan, tetaplah bersama kami melalui kebenaran-Mu dalam pikiran dan hati kami. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir
sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Tuhan tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kanyikan pada jiwa kita kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Masing-masing kita boleh bicara ke Tuhan. 1 menit kita naikkan syukur kita pada Tuhan dengan tulus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
kasih kalau udah ngejagain kami. Terima kasih pagi ini masih ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur padamu buat hari dan kesempatan lagi ya Tuhan. Kalau sebentar ada firman yang akan dibagikan, kami mau siapin hati pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa dapetin kebenaran yang mau Tuhan kasih lagi kepada setiap kami di pagi ini. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan pada yang bertugas. Thank you, Kak Clara. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya undang teman-teman yang bisa on cam untuk on cam. Kalau kita bertanya sebetulnya ciri dewasa rohani itu apa sih? Kebanyakan kita itu menganggap bahwa orang yang dewasa rohani itu hanya identik dengan orang yang rajin ikut kegiatan gereja ya. Padahal menjadi orang yang rajin atau taat beragama itu juga berbeda. Secara hal rohani berarti menyangkut keadaan batin, keadaan hati, keadaan pikiran seseorang. Nah, salah satu ciri dari kedewasaan rohani adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan atau kesenangan hidup. Nah, ini ciri dari kedewasaan rohani yang sesungguhnya, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan kesenangan hidup. Perkataan ini sulit dipahami untuk orang-orang yang hidupnya masih maunya senang-senang ya. Orang yang duniawi nggak akan bisa mengerti kebahagiaan dan kesenangan di dalam Tuhan. Nah, sebetulnya semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, maka kita bisa merasakan kemerdekaan atau kebebasan. Itu kenapa orang yang ngejar hal lain selain Tuhan itu nggak pernah puas. Kalau di Maslow itu kan ada 5 kebutuhan dasar ya. Jadi ada syaratnya. Semakin seorang mencapai satu kebutuhan dasar tertentu, maka akan muncul kebutuhan dasar lain yang menuntut untuk dipenuhi. Kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Nah, kalau yang ini udah terpenuhi, kebutuhan fisik, muncul lagi kebutuhan yang lebih tinggi. Dan ini akan terus ada begitu, tidak terpuaskan. Nah, menariknya pernyataan Paulus ya, asal ada makanan dan pakaian saja cukup. Kenapa? Karena ada Tuhan. Tidak memusingkan apakah dia dihargai, apakah dia dicintai, karena dia mengarahkan semuanya ke Tuhan. Oke, sekali lagi.
Kalau kita bertumbuh atau semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, maka kita bisa merasakan kemerdekaan atau kebebasan yang sesungguhnya. Nah, ini saya kutip dari Matius 10 ayat 39 ya. Coba kita buka dulu. Matius 10 ayat 39. Ada yang bisa bantu? Baca. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa mempertahankan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Jadi semakin orang ngejar apa yang dia senengin, semakin orang mengejar apa yang dianggapnya bahagia, memang akan terpuaskan sementara ya. Tadi aturan mainnya gini ya, semakin satu kebutuhan itu terpenuhi akan muncul lagi kebutuhan yang lain yang menuntut untuk dipenuhi. Dan itu nggak akan pernah puas sebelum seseorang. Nah, tapi ini harganya. Kalau orang mau merasakan kemerdekaan atau kebebasan hidup yang sesungguhnya, dia harus berani kehilangan nyawa. Maksudnya kehilangan nyawa itu apa? Kehilangan keinginan. Karena orang yang masih punya banyak keinginan, dia nggak bisa dididik Tuhan. Kasih tahu ke kita kalau orang yang masih terbelenggu oleh kesenangan dunia, itu nggak bisa dididik Tuhan. Sebab yang membelenggu kita sesungguhnya adalah kesenangan kita sendiri. Apapun itu, apapun yang menjadi kesenangan, apapun yang menjadi kebahagiaan seseorang selain Tuhan, pasti akan membelenggu, pasti akan menghambat. Menghambat apa? Menghambat. Nggak boleh punya senang atau nggak boleh punya, kita nggak boleh bahagia ya boleh. Tapi Tuhan menikmati nggak? Dalam Matius 16 ayat 24, di situ Tuhan Yesus bilang ya, orang yang mau mengikuti dia harus menyangkal diri, memikul salib. Sudah dikisahkan kalau orang itu nggak bisa diajar kalau dia masih terikat ya. Coba kita buka deh, Lukas 19:21. Nggak usah deh, ini aja deh, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1. Nah, kita mempunyai banyak saksi bagi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Dengan kata lain, orang itu nggak bisa dididik Tuhan, nggak bisa mengikuti perlombaan yang diwajibkan, atau dia nggak bisa mencapai tahap kedewasaan rohani kalau bisa melepaskan beban dan dosa. Beban itu keterikatan terhadap keinginan. Beban itu keterikatan terhadap percintaan dunia. Dosa itu keterikatan terhadap keinginan. Nah, pertanyaannya apa? Apa iya Tuhan bisa jadi kebahagiaan? Apa iya Tuhan bisa jadi kesenangan? Kan Tuhan itu
kelihatan fisiknya? Jawabannya bisa ya. Kalau kita percaya firman Tuhan, kita percaya Alkitab, kita bisa mengalami Tuhan. Nah, kita baru bisa mengerti tuh apa itu kebahagiaan dan kesenangan di dalam Tuhan. Di Alkitab juga ada kisah menarik ya, kisah Thomas. Kalau orang nggak lihat, dia nggak percaya ya. Kalau orang belum melihat bukti, dia nggak percaya. Nah, ini kan sebetulnya tentang kelompok yang mengatakan ya. Jadi Tuhan itu tidak ada atau tidak perlu ada. Karena nggak ada bukti ya. Karena nggak ada bukti. Tuhan itu bisa menjadi kesenangan bagian tentu sangat. Sekali lagi, kalau kita percaya Alkitab, kita menghidupi kebenaran, kita mengalami Tuhan, kita akan mengerti kebahagiaan dan kesenangan di dalam Tuhan itu apa. Nah, untuk orang dunia nggak akan bisa mengerti ya, karena konsep kebahagiaannya berbeda. Dalam Filipi 1 ayat 21, ini pernyataan Paulus lagi ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian dalam Mazmur 73 ayat 26, coba kita buka deh. Mazmur 73 ayat 26, ini terkenal juga nih. Bisa dibuka, kalau nggak bisa saya bacakan aja. Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Nah, ini apakah orang gila ya ngomong gini ya? Dia nggak peduli apapun, dia bahkan nggak peduli sama dirinya, asalkan Tuhan tetap sama-sama. Nggak peduli sama dirinya bukan berarti nggak merawat diri ya, enggak, tapi lebih mengutamakan Tuhan. Jadi nggak apa-apa ya, apapun siapapun hilang daripadaku, tapi jangan Tuhan gitu. Nah, ini pernyataan yang bisa didapat, yang bisa terucap kalau seseorang itu mengalami kebahagiaan dalam Tuhan, mengalami kesenangan dalam Tuhan. Nah, ini tanda seseorang yang dewasa rohani, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Dan ini nggak bisa kita alami kalau kita nggak punya ketekunan, kita nggak punya keseriusan dengan Tuhan. Dalam Lukas 13 ayat 24, Tuhan Yesus bilang, berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu, karena banyak orang yang berusaha masuk, tidak akan dapat. Jadi kalau kita hari ini masih punya perjuangan, ya kita lagi berjuang, tapi kalau kita masih belum nekat gitu ya, kita belum memiliki ketekunan, kita belum ekstrim, terus kita berharap kita bisa merasakan kebahagiaan atau kesenangan dalam Tuhan, kayaknya susah deh. Kenapa harus ekstrim? Kenapa harus nekat? Kan kita masih muda. Nah ini ya meskipun ada yang nggak setuju, ada yang setuju ya. Tapi kalau buat saya pribadi, orang muda kaya aja, Nikodemus aja, itu pada akhirnya nggak bisa gitu ikut Tuhan Yesus karena terbelenggu, terikat. Masih muda loh orang muda kaya loh. Orang muda kaya dalam Matius ya.
Nah, kalau kita punya keseriusan, kita tekun, pasti bisa. Oke, kita cukup sampai di sini dulu. Amin. Kita nyanyi satu lagu yang tadi terakhir, Pak. Saya Kak Clara lagi jemput. Tadi terakhir, yang terakhir, Le. Terakhir ya. Berarti yang Tuhan tinggallah sertaku, Kak. Ya, refnya aja, Le. Refnya aja ya. Tuhan, hati ini dapati aku setia hidupku berkenan di hadapan mata. Nah, sudah panggilanku menepi rencanamu Bapa. Rinduan hati ini kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapan. Bapak, terima kasih kalau pagi ini kami masih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk doa pagi bersama. Ini Tuhan, semakin hari kami semakin disempurnakan, semakin mengalami Engkau ya Tuhan. Mampukan kami yang masih muda ini Tuhan, bisa terus berjuang untuk bisa terus memberkati pemimpin kami Bapak, berkati komunitas kami Bapak, melalui komunitas ini 180 Movement banyak jiwa boleh Tuhan menangkap. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan menyudahi doa pagi ini. Terima kasih Bapak, kalau kami hari ini boleh
masih diberi kesempatan untuk doa pagi bersama. Kiranya Bapak melalui doa pagi ini kami boleh semakin terus diberikan api gairah-Mu Bapak, agar kami boleh terus mempertahankan iman kami. Berkati terus komunitas ini Bapak, yang melalui komunitas ini boleh banyak jiwa dimenangkan. Berkati juga pemimpin kami, Kau terus taruhkan hikmat dan marifat-Mu. Berkati juga teman-teman yang tetap setia untuk mengikuti kegiatan doa pagi. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kalau sebentar ya Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus. Kami mohon kebenaran-Mu yang memimpin langkah kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sudahi doa pagi hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Le. Shalom, teman-teman.